Halo teman-teman, selamat datang di Bijak Podcast. Bisik-bisik kebijakan, suara diskusi yang menginspirasi. Podcast ini dikelola oleh tim Unit Studio Magister MKP Universitas Gadjah Mada. Saya Saiful Maulana akan menemani Sobat Bijak pada episode kali ini yang membahas mengenai komunikasi Kominfo dalam menangani serangan cyber yang akhir-akhir ini terjadi. Baik teman-teman semua, di samping saya sudah hadir Mbak Dr. Novi Paramita Dewi. Gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik, Mas Saiful gimana? Alhamdulillah baik Mbak Novi, sehat-sehat. Alhamdulillah. Jadi Mbak Novi, sebelum podcast ini dimulai, nanti kita akan membahas mengenai komunikasi Kominfo dalam menanggapi serangan cyber. Nah, tim Unit Studio Magister MKP sudah menyiapkan beberapa footage baik dari berita online, kemudian media sosial. Nah, video tersebut sudah kami siapkan. Mungkin teman-teman juga penasaran, Mbak Novi juga penasaran. Mari kita lihat dulu seperti ini videonya. Sejak 20 Juni, Pusat Data Nasional Sementara yang dikelola oleh Telkom Sigma lumpuh akibat serangan siber. Adanya gangguan di Pusat Data Nasional Kominfo yang juga terdampak kepada layanan di kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Medan. Ini juga berdampak terhadap pelayanan khususnya bagi para pemohon pembuatan paspor. Pemerintah mengakui tidak bisa memulihkan sebagian data di Pusat Data Nasional. Hal ini karena dampak serangan ransomware 20 Juni lalu. Data-data yang bisa dipulihkan diantaranya karena memiliki data cadangan. Karena dalam serangan cyber ini selalu analisanya dua aja, ini state actor atau non-state actor. Tapi di forum ini saya ingin tegaskan bahwa kesimpulan mereka ini non-state actor dengan motif ekonomi. Itu udah alhamdulillah dulu, kalau karena orang nyerang negara berat. Kan udah tadi udah diterangin. Itu nanti gimana Pak? Udah tunggu aja. Yang bertanggung jawab siapa jadinya Pak? Ya nanti kan lagi diurus sama tim terkait. Ya. Emang selama itu Pak ya sistemnya Pak? Enggak juga emang. Pemerintah akan bayar. Lalu bagaimana Pak? Enggak akan. Tidak akan. Lalu bagaimana memulihkan? Ya tunggu aja. Ini kan lagi di ini. Yang penting pusat layanan untuk publik udah bisa kita atasi. Ya. Apakah ada data server Pak yang terserah nantinya? Enggak. Menarik Mas. Oke, menarik ya. Iya, kasusnya emang sedang panas ya. Iya. Bagaimana, mungkin ada tanggapan sedikit dulu Mbak Novi mengenai footage yang udah disiapkan oleh tim Unit Studio tadi? Yang pasti perlu ya untuk menjadi sebuah pembahasan ya, karena skalanya luas sekali ya yang menjadi istilahnya yang menjadi korban atas kasus ini tuh skalanya besar gitu ya. Jadi saya pikir sangat penting ya, artinya ada pembahasan lebih lanjut terkait apa sih yang sebelumnya terjadi di balik kasus ini. Oh, oke, Pak Novi. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan yang pertama mengenai pendapat Mbak Novi tentang komunikasi yang dilakukan Kominfo terhadap peretasan yang akhir-akhir ini terjadi. Bagaimana pendapatnya dulu seperti itu, Pak? Saya sebetulnya nggak yang terus tiap hari ngikutin beritanya ya Mas ya. Tapi artinya kalau kita melihat itu terjadi sejak bulan Juni ya, betul nggak Mas? Kalau nggak salah tanggal 7 Juni ya. 7 Juni ya. Dan kalau misalnya kita melihat sampai hari ini ternyata lingkup skalanya masih belum tertangani ya. Artinya kalau saya melihatnya ya pasti secara penanganannya terhadap krisis ya. Kalau krisis. saya boleh mengatakan ini adalah sebuah krisis. Ini ya, adalah gitu. krisis Mbak Novi. Jadi saya melihatnya ya bisa dikatakan cukup lambat kayak gitu ya. Lambat ya. Tadi Mbak Novi mengatakan dalam krisis ini Kominfo menanggapinya secara lambat. Kemudian apakah perlu evaluasi atau perbaikan-perbaikan yang dilakukan Kominfo terhadap masalah ini? Gini Mas, kalau kita melihat sebuah organisasi dalam konteksnya menangani sebuah krisis, kita tidak bisa mengatakan bahwasanya ini adalah suatu hal yang terjadi hari
bagaimana dipakai untuk mengeneralisasi sebuah kondisi. Iya. Kalau kita melihat, coba ditarik ke belakang ya, kita coba melihat kasus zaman masih Kominfo yang lama gitu. Oh iya. Kasus peretasan Joni seperti ini Plate, juga ya. seperti ini juga pernah terjadi, yang artinya sebetulnya hal seperti ini menjadi sebuah warning ya, artinya sudah pernah terjadi dan sekarang terjadi lagi gitu ya. Ya kalau saya mengatakan artinya dari sebuah kejadian yang pernah terjadi dan terjadi lagi. Nah ini saya tidak tahu ya, artinya apakah tidak cukup belajar, artinya tidak cukup belajar terhadap sesuatu yang terjadi di masa lalu, atau sebetulnya memang ada kelemahan dari secara sistemik dari sistem yang ada di dalam Kominfo sendiri yang menyebabkan hal seperti ini terjadi berulang begitu. Artinya kalau saya harus mengatakan apakah artinya secara mereka merespon, artinya apakah baik atau buruk, artinya kita tidak bisa mengatakan bahwasanya hanya dari satu kejadian kita melihat responnya seperti ini kita mengatakan baik atau buruk, nggak bisa seperti itu. Jadi kalau saya melihat kita harus mengkerangkai dengan sebuah level gitu ya, bagaimana seorang pemimpin katakanlah atau organisasi merespon sebuah krisis. Nah mungkin itu nanti kita akan menemukan tidak hanya sisi baik tapi ada juga sisi buruknya. Tetapi bukan berarti kalau kita melihatnya itu adalah sisi yang buruk lalu tidak ada sisi baiknya. Mungkin seperti itu. Iya betul. Berarti ini adalah rangkaian yang panjang gitu ya, nggak bisa kita salahkan di kementerian sekarang ini. Akan tetapi ya kementerian dulu cukup andil dalam ini juga. Nah kemudian Mbak Novi, kan ini ramai banget kemarin tuh, hampir sebulan sampai sekarang juga masih ini, dan banyak netizen itu ya komentar di media sosial Kominfo ataupun menteri. Nah kemudian ada petisi yang menuntut Menteri Budi Ari ini untuk mundur. Nah bagaimana pendapat Mbak Novi tentang petisi itu? Saya pikir itu hal yang wajar ya, karena yang menjadi, saya boleh mengatakan level of katastrofiknya itu, artinya yang menjadi korban gitu ya, artinya adalah citizen gitu ya, artinya masyarakat Indonesia gitu ya, menyimpan datanya di sana itu punya potensi besar untuk dimanfaatkan, untuk kalau mengikuti perkembangannya si hackernya ini mengatakan ya sudah menghapus gitu ya. Menghapus. Tapi pertanyaannya juga ada pertanyaan lain gitu. Apakah benar-benar si hacker ini sudah berhasil mengunduh datanya gitu. Jadi kan ini sebetulnya juga pertanyaan gitu. Artinya saya pikir sebetulnya ini bergantung dengan cara merespon situasinya ya. Jadi kalau misalnya kita melihat sebetulnya di awal-awal tuh dari kementerian juga meresponnya lebih ke arah justification aja ya. Jadi merespon gitu ya, menjelaskan gitu. Tapi ada titik-titik tertentu juga ada bagian-bagian dari istilahnya mengkambing hitamkan ya, artinya tuh menyalahkan hackernya misalnya. Itu saya pikir sebetulnya itu bagian dari serangkaian yang nggak kita bisa pisahkan gitu. Jadi kalau kita misalnya kembali lagi dalam konteks penanganan krisis, bagaimana komunikasi di tengah krisis, kita mungkin perlu kembali ya untuk mempelajari yang namanya teori yang disebut sebagai situational crisis communication theory atau teori komunikasi dalam situasi krisis gitu ya. Jadi kalau kita misalnya kembali pada teori tersebut gitu ya, yang dikeluarkan oleh Timothy Holmes gitu ya. Dalam teori tersebut tuh kita bisa melihat beberapa level gitu ya. Artinya level krisis itu kan tidak bisa serta-merta dikatakan begini karena pemimpinnya begini gitu. Tetapi di awal bagaimana mereka menjustifikasi level krisisnya itu akan menentukan bagaimana mereka merespon. Jadi kalau kita misalnya melihat contohnya ada perilaku denial gitu, misalnya katakanlah mungkin denialnya dalam bentuk mengkambing hitamkan ya. Padahal sebetulnya pada saat kita melihat level krisisnya itu sudah sangat high gitu ya. Kalau kita mengatakan level krisis itu kan boleh dikatakan ada low, ada moderate sama high gitu misalnya. Tetapi pada saat kita mengatakan level krisisnya low kayak gitu, artinya ya seorang leader gitu, pemimpin denial mungkin baik-baik saja ya, karena
publik juga nggak terlalu aware dengan situasinya gitu. Pada saat kita mengkategorisasi krisis, kita harus melihat dulu bagaimana respon publik kayak gitu. Publiknya kira-kira mereka apa? Saya meminta organisasi tertentu untuk bertanggung jawab sepenuhnya, dalam hal ini Kominfo untuk bertanggung jawab sepenuhnya terhadap saya, atau sebetulnya ya saya nggak cukup peduli sebagai seorang publik kayak gitu, atau ya sebetulnya oh ya itu sebetulnya dimaklumi ya, mungkin salah Kominfo juga tapi nggak sepenuhnya salah Kominfo kayak gitu kan. Artinya kita juga harus menilai itu di awal seperti apa gitu. Artinya kalau saya melihat untuk keluasan kasus ini sudah ada di level yang high. Bagaimana publik sebetulnya benar-benar menjadi korban, katakanlah, karena ini data-data pribadi ya, yang sifatnya pribadi. Lalu kemudian pada saat kita mengatakan data, itu juga ada hubungannya dengan bagaimana level keparahan gitu, ya. artinya. Jadi seberapa besar sebuah organisasi itu harus bertanggung jawab kayak gitu, lalu kemudian seberapa luas gitu loh itu berpengaruh kayak gitu ya. Nah ternyata kalau kita melihat dari itu, dua-duanya cukup tinggi gitu ya. Level skala isunya luas, masalahnya, lalu level responsibility-nya juga tinggi gitu ya. Artinya saya boleh mengatakan bahwasanya krisis ini cukup besar sebetulnya. Jadi kalau misalnya kita balik lagi ke teori gitu, harusnya dalam situasi krisis-krisis yang besar seperti ini harusnya nggak ada itu istilah-istilah untuk menyalahkan pihak lain gitu. Jadi kalau kita melihat, nah ini saya nggak tahu salahnya di mana. Apakah memang tidak ada krisis planning yang baik, atau pertanyaannya adalah ya memang sebetulnya memang tidak belajar itu tadi, jadi sehingga tidak ada krisis planning yang baik, atau ya memang ini yang sudah semaksimal yang bisa dilakukan kayak gitu artinya. Karena bisa jadi pada saat kita kembali pada situasinya, ya memang bisa jadi sistem itu yang membuat mereka tidak cukup mampu untuk berbuat sesuatu, sehingga akhirnya memang harus begini yang terjadi gitu. Sehingga mau kayak gimana pun juga ya nggak bisa diapa-apain gitu ya, Pak. Bisa jadi kayak gitu loh. Kayak gitu, Mas. Nah, oke. Di samping tadi ada petisi untuk mundur, kemudian juga media sosialnya Menteri, Mbak. Media sosialnya Budi Ari. Nah, itu tuh ditutup atau di privat. Nah, Mbak Novi melihat gestur Menteri ini seperti apa? Kok dari permasalahan tadi terus akun media sosialnya ditutup seperti itu? Ini juga menarik, Mas, kalau secara gestur ya gitu. Artinya kalau orang sebagai seorang pemimpin melok akses sosial medianya, artinya kan dia seperti seolah-olah sikapnya seolah-olah anti kritik ya. Atau kalau enggak anti kritik ya artinya ada kerasaan khawatir gitu, karena kan serangan-serangan seperti itu kan juga bisa jadi berefek terhadap mental dan lain sebagainya. Yang ini saya kurang tahu ya, yang mana yang dipilih gitu. Artinya Pak Menteri yang mungkin bisa memberikan insight ya. Tetapi dari segi pandangan saya, yang terjadi pada saat sosial media itu kan kanal utama gitu ya, sebagai seorang pemimpin gitu ya, untuk menyampaikan informasi gitu, untuk mendapatkan feedback dan lain sebagainya. Dan itu ternyata diputus. Nah pada saat itu diputus, ya artinya semua itu tidak terjadi kan, sehingga masyarakat akhirnya akan malah semakin marah mungkin, ya kan. Artinya pada saat seperti itu harusnya seorang pemimpin harusnya lebih dekat gitu ya, merespon cepat gitu apa yang harus dilakukan, tapi ternyata malah menutup kanal tersebut. Nah ini saya pikir juga sebuah, kalau dilihat dari perspektif komunikasi terhadap krisis, saya pikir ini juga bukan sebuah gestur yang baik ya, yang dilakukan oleh Menteri. Oke. Selain itu juga, Mbak, kan ini Menteri itu secara otomatis kan juga membawa institusinya, yaitu Kominfo. Nah akhir-akhir ini Kominfo itu juga mendapatkan sorotan dari masyarakat tentang setiap postingannya itu dapat banyak sekali hujatan dari netizen, yang kemarin ketika ngucapin ulang tahun Jokowi pun itu juga kayak gitu loh. Nah gimana tanggapan Mbak Novi? Artinya gini, krisis itu akan selalu berhubungan dengan organisasi dan dengan image gitu ya. Dan image itu akan berhubungan erat dengan trust. Pada saat trustnya rusak, maka untuk mengembalikannya itu yang butuh waktu. Artinya pada saat kritik itu masih muncul dengan sangat deras, artinya trust itu semakin rendah kayak gitu. Jadi artinya begini, kalau saya melihat apa yang terjadi dalam konteks
kasus yang sekarang ya, Kasus yang hubungannya sekarang. dengan peretasan, artinya Kominfo di sini sudah kehilangan trust kayak gitu. Artinya di situ proses dalam pemulihan sampai hari ini kenyataannya belum selesai Yeah. gitu. Sementara masyarakat dirugikan dan seterusnya. Sementara waktu sebagai seorang menteri yang seharusnya menjadi membuka level responsibilitas yang Iya. tinggi, transparansi, akuntabilitas Akuntabilitas. yang harusnya dibuka ke masyarakat malah menutup diri kayak Menutup gitu. diri. Nah, terlepas dari institusinya tetap berbicara ya, tetapi beliau saya pikir sebagai seorang pemimpin akan sangat lebih baik jika beliau menunjukkan empati. Empatinya, ya. Artinya di sini masyarakat ini yang dirugikan ya. Seharusnya dia lebih banyak menunjukkan empatinya terhadap masyarakat. Meskipun demikian saya juga tidak bisa mengatakan bahwasanya ini ya artinya motivasinya apa gitu Yeah. ya. Karena secara tepat motivasinya saya tidak bisa menjawab pasti ya. Tetapi kalau saya melihat gestur-gestur seperti ini pasti akan sangat-sangat merugikan institusi gitu Iya, ya. betul. Artinya image-nya menjadi semakin buruk, upaya untuk pemulihan image-nya juga lebih lama, sementara waktu kasusnya juga belum selesai, masalah peretasan ini masih berdampak ya gitu ya. Dan sementara waktu yang paling parah saya dengar, saya baca ya, bukan saya dengar ya, saya baca kemarin yang terakhir ternyata data-data itu tidak di-backup. Iya betul. Cuma berapa Dan persen jadi, aja. Jadi data-data tersebut otomatis hilang gitu Iya, ya. hilang. Nah, ini kehilangan yang besar ya artinya terkait dengan ini ya serangan malware ini. ini. Oh ya. Oke Mbak Novi. Sebenarnya dari segi komunikasi kebijakan nih, hal apa yang harus dilakukan pejabat-pejabat Indonesia ini dalam menghadapi krisis kayak gini contohnya? Kalau kita misalnya mengatakan harusnya melakukan apa, mungkin kita coba kembalikan lagi pada konteksnya gitu ya. Seberapa besar krisis ini, seberapa luas, seberapa besar tanggung jawab yang harus ditanggung oleh sebuah organisasi, berapa banyak masyarakat yang terlingkupi oleh isu ini. Nah, itu menjadi langkah gitu. Langkah. Jadi kalau kita balik lagi ke teorinya gitu tadi. ya, teori situational crisis gitu ya. Teori komunikasi terhadap merespon situasi krisis gitu ya. Kita bisa melihat sebetulnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan kayak gitu. Artinya seperti kalau kita ngomongnya konteksnya besar, maka yang paling jelas kita harus menghindari upaya-upaya strategi yang bentuknya denial. Gitu ya. Oke. Denial ini bukan memperbaiki situasi tapi memperparah gitu. Yeah. Artinya betul sebetulnya pada saat situasinya belum jelas, pemerintah boleh mengeluarkan statement, ini belum jelas situasinya. Ini kami sedang mencoba menyelidiki. Itu akan jauh lebih baik daripada mengatakan ini adalah kesalahan pihak lain, ini adalah kesalahan hacker misalnya, atau menyalahkan institusi yang lain kayak gitu misalnya. Itu saya pikir akan jauh lebih mengendalikan situasi publik, dan yang paling penting adalah transparansi itu sendiri. Artinya situasinya apa itu harus disampaikan dengan baik gitu artinya. Sehingga masyarakat tahu level keparahannya seberapa, sehingga mereka juga bisa diajak bekerja sama dalam situasi krisis tersebut daripada menjadi counter gitu ya terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, pada akhirnya pada saat pemerintah sudah on track, saat dimulainya dengan situasi yang denial, nanti masyarakat untuk kembali trust itu juga akan sulit kayak gitu. Sehingga harusnya sejak awal strategi yang lebih bersifat diminishing artinya kayak mengurangi situasi gitu ya, situasi krisisnya dikurangi secara informasional, tapi lebih fokus pada mitigasi atau situasi-situasi yang sifatnya lebih masuk ke upaya-upaya yang lebih ke arah high level krisis gitu ya, yang sifatnya lebih ke rebuilding. Itu saya pikir akan jauh lebih signifikan untuk mempengaruhi. Artinya harus cooperate untuk menyampaikan apa yang terjadi, upayanya sudah sejauh mana, menggandeng pihak-pihak yang berkepentingan. Saya pikir yang ini sudah dilakukan juga oleh Kominfo ya, seperti untuk menggandeng BSSN misalnya, atau kepolisian misalnya. Saya pikir sudah berada di langkah yang tepat sekarang. Oke, Mbak Novi. Sekarang ini juga masyarakat itu tidak bisa dilepaskan dari media sosial. Betul. Nah, kemudian tadi
Kominfo dapat banyak hujatan dari netizen, kemudian Budi Ari menutup akunnya. Nah, sebenarnya pemerintah memanfaatkan media sosial untuk transparansi, akuntabilitas, itu harusnya strategi menghadapi krisis lewat media sosial itu seperti apa? Saya pikir pada saat hubungan yang dibangun itu sehat, sosial media yang digunakan itu juga akan sehat. Artinya itu menjadi alat kontrol. Seperti halnya kalau kita bicara ada istilah watchdog dalam pers, saya pikir sosial media ini juga menjadi watchdog gitu ya. Artinya menjadi penjaga gitu. Artinya kalau misalnya melihat ada potensi yang tidak baik, maka masyarakat sebagai katakanlah yang diberikan mandat, mereka para pemimpin yang diberikan mandat, artinya masyarakat adalah rakyat, adalah yang menjadi tuannya gitu, harusnya kan mendengarkan kayak gitu ya. Artinya sosial media yang baik itu akan menjadi saluran kayak gitu, memberikan feedback, memberikan balasan yang baik dan seterusnya. Tapi pertanyaannya adalah seperti apa komunikasi yang dibangun sejak awal kayak gitu. Kalau misalnya kita kembalikan ke dalam konteks krisis, pada saat sejak awal komunikasi yang dibangun itu dipenuhi dengan misalnya hal-hal yang membuat kepercayaan masyarakat semakin rendah, maka itu menjadi sebuah konsekuensi bahwasanya kritik bisa jadi kritiknya bukan lagi kritik tapi udah menyerang hal-hal yang tidak substansial kayak gitu. Akhirnya masanya menjadi liar gitu kayak gitu. Oke, supaya berimbang juga Mbak Novi, yang harus dilakukan oleh netizen terhadap pemerintah mengenai permasalahan ini, kita bisa menempatkan posisinya itu harus seperti apa sebagai netizen yang baik itu? Saat kita bicara sebagai netizen yang baik, pasti kita akan memframing dengan kerangka-kerangka literasi digital yang baik pasti ya. Artinya sebelum ikut berbicara, mereka harus tahu informasi yang benar seperti apa, perkembangannya seperti apa. Hari ini di sosial media banyak banget orang yang cuma join the hate train gitu ya. Ikutan aja gitu, karena temennya yang ini ya kayaknya iya deh, bener deh, ikutan ngomong kayak gitu. Itu saya pikir juga bukan sebuah perilaku bersosial media yang sehat gitu. Artinya masyarakatnya juga harus memperbaiki literasinya terhadap sebuah permasalahan apapun itu. Artinya mereka juga harus mendapatkan dulu artinya kronologis yang tepat seperti apa. Kalau misalnya memang yang artinya yang betul-betul terjadi tidak dirilis, artinya minimal mengikuti apa yang ada di media gitu, yang dirilis oleh media kayak gitu. Jadi sehingga mereka mendapatkan gambaran yang lebih objektif gitu. Jangan cuma karena dia ini si Kominfo-nya ini bilang salah hacker, marah gitu kan. Padahal bisa jadi ada upaya-upaya baik juga yang dilakukan oleh Kominfo yang artinya juga menuju arah untuk perbaikan. Meskipun mungkin dimulai dengan situasi yang kurang baik, tetapi bukan berarti tidak bisa on track kan gitu. Yang artinya masyarakat juga harus melihat itu sehingga dalam memandang sesuatu itu juga lebih objektif. Tetapi kalau ternyata pada situasi tertentu ternyata hasilnya memang sudah objektif dan ternyata memang pantas untuk dikritik dengan keras, ya itu mungkin hak masyarakat juga untuk mengkritik kayak gitu. Mungkin pertanyaan terakhir, kira-kira menurut Mbak Novi sejauh ini apakah ada instansi pemerintah yang menerapkan gaya komunikasi krisis yang efektif? Apakah ada? Kalau kita misalnya ngomong tentang itu gitu, kita tidak bisa melepaskan dari kejadian krisis yang dialami oleh masing-masing institusi ya. Artinya saya tidak bisa mengatakan bahwa institusi ini lebih baik, institusi ini lebih jelek. Bisa jadi di satu krisis mereka merespon dengan baik, bisa jadi di situasi krisis yang lain dia merespon dengan tidak baik. Itu sangat mungkin. Apalagi dengan yang namanya krisis, semakin kita pernah mengalami, kalau kita belajar dari sesuatu pasti akan lebih antisipatif. Tapi kalau ternyata dari satu krisis yang sama dengan menghadapi krisis yang sama lagi hasilnya juga masih buruk, berarti ada yang harus dipertanyakan. Nah kalau misalnya saya ditanya, saya tidak benar-benar bisa menjawab ya, artinya lembaga yang mana atau institusi yang mana kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita mengambil contoh kasus ya, ini mungkin level krisisnya mungkin lebih ke arahnya lebih ke low gitu ya. Kayak contohnya kemarin di Kementerian Keuangan ya ada terkait korupsi ya yang melibatkan staf Ditjen Pajak ya. Nah itu saya pikir
saya pikir ya itu ada plus minusnya kayak gitu ya. Tetapi saya boleh mengatakan bentuk-bentuk komunikasinya itu lebih ke arah apa ya? Lebih banyak memberikan informasi ya, lebih ke arah judgement gitu ya. Artinya bukan judgement, lebih ke justification gitu. Jadi artinya Kemenkeu banyak memberikan update gitu ya, sampai akhirnya itu bisa diproses dan lain sebagainya. Saya pikir itu suatu langkah yang kooperatif, meskipun dalam prosesnya itu pasti juga ada bagian-bagian yang tidak cukup menyenangkan ya. Jadi saya pikir di situ peran dari masyarakat, dalam hal ini mungkin pengguna sosial media ya, yang menjadi pressure gitu ya, sehingga akhirnya misalnya awalnya tidak on track nanti bisa jadi on track kayak gitu. Nah, itu saya pikir juga peranan penting ya, meskipun kadang-kadang ya isinya tuh ada yang saya pikir nggak substansial gitu ya. Nah itu balik lagi ya, situasinya banyak yang seperti itu. Tapi ada juga yang kayak seperti kemarin itu agak ini mungkin levelnya kecil ya, kasus Kemenkeu juga ada yang staf sus presiden yang terkait beasiswa LPDP gitu ya. Itu saya pikir juga responnya juga sangat baik ya. Artinya ternyata ya yang menuduh ini juga tidak tepat ya, karena ternyata memang ada peraturan yang memberikan keleluasaan ya seorang staf sus atau yang menjadi orangnya pemerintah gitu ya istilahnya, untuk mendapatkan keleluasaan terkait itu. Nah, saya pikir artinya itu sangat kasuistik ya, meskipun ini lingkupnya kecil, tapi saya pikir ini bagus ya. Tapi komunikasinya memang langsung dua arah ya, banyak langsung direspon oleh si staf susnya ya gitu saya pikir. Jadi dan diselidiki juga seperti apa dan seterusnya, dan diberikan penjelasan. Nah, saya pikir ini informatif ya, dan ini baik. Tapi ini kan konteksnya krisisnya kecil gitu ya, dan nggak semua orang juga ngerti atau mengakses LPDP gitu ya. Ini hanya orang-orang tertentu. Jadi kalau saya bilang ya itu tadi, saya tidak benar-benar bisa ya menyebut, tapi artinya di setiap institusi itu pasti ada mana dia mungkin mengambil langkah yang tepat, ada saat-saat dia tidak mengambil langkah yang tepat. Terima kasih Mbak Novi, kita banyak sekali menggali ilmu daging yang Mbak Novi sudah sampaikan di episode kali ini. Mungkin sampai di sini dulu podcast pada episode kali ini. Terima kasih sekali lagi Mbak Novi. Baik teman-teman, sampai di sini perbincangan atau bijak podcast pada episode gaya komunikasi Kominfo dalam menghadapi peretasan. Jangan lupa untuk subscribe dan komen atau share video-video yang sudah dibuat oleh tim unit studio Magister MKP. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.